seorang itu ketika dia akan mengingkari kemungkaran, dia jangan jatuh kepada kemungkaran yang lain. Jelas ya? Jadi artinya kalau kita buat dzikir, sholat tahajud bersama di akhir tahun, itu sama aja kita ikut merayakan namanya. Ya, cuma yang sana merayakannya dengan apa? Petasan di jalan dan seterusnya. Ini merayakannya dengan pengajian dan sholat. Jelas ya? Dan tidak ada di dalam syariat kita apa yang dinamakan dzikir bersama di akhir tahun atau melakukan sholat tahajud bersama di akhir tahun atau pengajian di akhir tahun. Itu tidak ada. Ya, akhir tahunnya saja tidak dikenal dalam Islam, akhir tahun Masehi. Baik, itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, kita mengingkari terhadap orang-orang yang melakukan petasan dan seterusnya. Kenapa mengingkarinya? Karena ini mengganggu orang, ribut. Yang dzikir bersama juga ribut-ribut juga. Pakai suara mikrofon, untuk menyanyi orang petasan dia pakai suara mikrofon. Sama semuanya, tetap saja kita di tengah malam tidak bisa tidur. Kan bersyirikat dalam mengganggu namanya. Dan itu tidak diperbolehkan. Karena itu kalau dia ingin berzikir, syariatnya sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum munajin rabba, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ketahuilah bahwa setiap dari kalian bermunajat kepada Rabb-nya. Maka jangan sekali-sekali sebagian di antara kalian mengangkat suaranya di atas sebagian yang lain. Karena itu solusinya apa? Solusinya tinggal di rumah. Itu solusi untuk semua fitnah seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan? Kata beliau, "Amsik alaika lisanak." Jaga lisan kamu. "Wal yasa'ka baituk." Dan hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. "Wabki ala khati'atik." Dan tangisi dosa-dosamu. Itu jalan keselamatan. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di masa fitnah itu bagikan berhijrah kepadaku. Jadi masa orang-orang melakukan kemungkaran berbagai fitnah di akhir tahun, kalau dia di rumahnya beribadah kepada Allah, sekurang-kurangnya dia tidur untuk tidak mendengar kemungkaran, itu dia dapat pahala. Dia tidur ya dengan niat supaya dia tidak mendengar dari kemungkaran-kemungkaran, tidak ikut merayakan, tidurnya itu dapat pahala. Sekurang-kurangnya dia tidur. Dan ini dikatakan oleh Nabi, ibadah di masa fitnah bagikan berhijrah kepadaku. Baik, kemudian yang ketiga, solusi itu tidak boleh dipikir sendiri. Di dalam syariat itu semuanya sudah dijelaskan. Hal yang baik sudah diterangkan. Hal yang buruk saja sudah diterangkan di dalam agama. Karena itu jangan membuat solusi-solusi sendiri yang tidak ada dalil dan tuntunan di dalamnya. Mungkin itu 3 sudut untuk pertanyaannya. Wallahu ta'ala alam.